Satu, satu, aku sayang Allah. Dua, dua, sayang Rasulullah. Tiga, tiga, sayang ibu bapak. Satu, dua, tiga, sayang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Apa kabar Anda semuanya? Ketemu lagi dengan Ustadz. Nah, hari ini kita akan belajar tentang PAI. Apa itu PAI? Pendidikan Agama Islam. Nah, karena kita seorang muslim yang baik, kita harus belajar tentang Islam. Nah, tema pelajaran kita pada kali ini adalah tentang kasih sayang. Nah, nanti Ananda bisa buka buku PAI-nya. Nah, yang seperti ini. Bisa dibuka nanti, kita belajar tema kasih sayang. Pelajaran pertama. Ini yang akan kita pelajarin hari ini. Ya. Baik, sebelum kita belajar tentang kasih sayang, mari sama-sama kita baca doa dulu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang berkah dan Allah Ta'ala memudahkan bagi kita di dalam menuntut ilmu. Ya, ayo ikutin Ustadz. Kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, baik. Sekarang kita akan belajar tentang kasih sayang. Baik, sebelum Ustadz menjelaskan tentang kasih sayang, Ustadz mau tanya dulu nih kepada murid-murid Ustadz semuanya yang soleh-solehah. Tahu nggak apa itu kasih sayang? Nah, kasih sayang itu adalah rasa senang dan rasa cinta. Berarti setiap orang, siapapun yang mempunyai rasa senang dan rasa cinta kepada makhluk, kepada binatang, kepada sesama, kepada orang tua, berarti dia telah mempunyai sifat kasih sayang. Dan sifat kasih sayang adalah sifat yang terpuji dan harus dimiliki oleh semua manusia. Ya, bahkan Allah Ta'ala juga mempunyai sifat kasih sayang yang disebut dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama Allah yang indah. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mempunyai nama-nama yang indah yang disebut dengan Asmaul Husna sebanyak 99. Dan termasuk diantaranya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, kali ini kita hanya mempelajari 2 nama saja dari yang 99, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, sekarang Ustaz mau tanya dulu nih kepada Ananda semuanya. Tahu nggak apa arti Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kan udah sering kita baca. Ketika kita sholat, ketika kita membaca Al-Quran, selalu kita ucap Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang siapa yang tahu apa arti Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahman dulu. Nah, Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Nah, sifat pengasihnya Allah Ta'ala ini diberikan kepada semua makhluk yang ada di dunia. Baik kepada orang yang beriman dan kepada orang yang tidak beriman juga. Dan diberikan juga kepada para binatang. Nah, salah satu contoh nih, contoh Allah Ta'ala sayang kepada kita. Allah Ta'ala memberikan kepada kita tubuh yang sehat, mata bisa melihat, mulut bisa berbicara, kuping bisa mendengar, tangan bisa memegang, dan kaki bisa berjalan. Dan yang paling penting apa? Yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita, tanda kasih sayangnya, yaitu akal yang sehat. Coba kalau umpamanya kita nggak diberikan Allah Ta'ala akal yang sehat, mungkin udah seperti orang gila yang bajunya compang-camping, jorok. Makanya kita selaku umat Rasulullah, hambanya Allah Ta'ala yang baik,
yang beragama Islam, kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan salah satu lagi ini, tanda kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, seperti bumi diciptakan Allah Ta'ala tempat untuk manusia, kemudian air bersih bisa diminum oleh manusia, kemudian Allah menciptakan buah-buahan untuk dimakan manusia, binatang-binatang ternak supaya bisa juga dimanfaatkan oleh manusia. Itulah tanda kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Nah, sebagai orang Islam yang baik, kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Caranya bagaimana? Ayo, sekarang kita harus bersyukur dulu kepada Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Caranya, yang pertama, kita harus mengucap Alhamdulillah. Artinya, segala puji bagi Allah. Kita harus memuji Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Ta'ala? Yaitu dengan banyak beribadah. Seperti kita sholat, berpuasa, membantu orang lain. Nah, yang ketiga, bagaimana lagi cara kita bersyukur kepada Allah Ta'ala? Dengan bersedekah, berbagi kepada teman, saudara, orang yang tidak mampu. Kalau kita mempunyai kelebihan rezeki, kita berbagi, ya. Kemudian cara bersyukur lagi kepada Allah Ta'ala yang keempat bagaimana? Yaitu dengan menolong sesama. Kalau ada teman atau saudara atau siapapun yang dari kesusahan, kita harus membantunya. Itulah tanda kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Ya, baik, sekarang sifat Allah Ta'ala yang kedua, nama Allah Ta'ala yang kedua yaitu Ar-Rahim. Nah, sekarang Ustadz mau tanya lagi nih kepada Ananda semuanya. Tahu nggak arti Ar-Rahim? Ya, Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Nah, sifat penyayangnya Allah Ta'ala ini hanya khusus diberikan kepada orang-orang tertentu. Tadi Ar-Rahman itu diberikan Allah Ta'ala kepada semua makhluk. Sedangkan Ar-Rahim ini hanya diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang tertentu. Siapa aja itu? Yang pertama, kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala atau orang Islam. Alhamdulillah, kita orang Islam, kita beriman kepada Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala sayang kepada kita. Sifat Ar-Rahim, penyayangnya Allah Ta'ala akan diberikan kepada kita. Kemudian kepada siapa lagi? Yang kedua, kepada orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, orang yang selalu berbuat baik. Contohnya seperti anak yang rajin sholat, Allah sayang. Anak yang rajin ngaji, Allah sayang. Kemudian anak yang rajin belajar, itu juga akan diberikan Allah Ta'ala kasih sayangnya. Kemudian contoh lagi, kepada anak yang suka membantu orang lain, anak yang suka membantu orang tua. Nah, kemudian diberikan juga kasih sayangnya Allah Ta'ala itu kepada anak yang senang menjaga kebersihan. Allah Ta'ala nggak sayang kepada anak yang jorok. Tapi Allah Ta'ala sayang kepada anak yang menjaga kebersihan, yang bersih. Ya. Kemudian Allah juga sayang kepada orang yang menyayangi binatang. Caranya bagaimana? Kalau kita punya binatang atau kita melihat binatang yang lagi kelaparan, kehausan, kita kasih. Nah, nanti Allah juga memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kalau Allah Ta'ala sudah sayang kepada kita, nanti Allah Ta'ala akan menempatkan kita di sorganya. Mau masuk surga semua kan? Ya, kalau begitu kita harus mempunyai sifat kasih sayang. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita untuk hari ini. Adapun kesimpulan pelajaran kita hari ini, yang pertama, kasih sayang adalah perasaan senang dan cinta.
Yang kedua, kesimpulan yang kedua, Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Yang ketiga, Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Kesimpulan yang keempat, Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah termasuk Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah. Di dalam Al-Quran ada sebanyak 99. Dan terakhir, kesimpulan yang terakhir yaitu cara kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat kasih sayang yang diberikan Allah kepada kita. Bagaimana caranya tadi? Yang pertama, kita harus mengucapkan Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Kemudian kita banyak-banyak beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian cara bersyukur yang ketiga lagi apa? Kita harus bersedekah, berbagi kepada sesama. Dan yang terakhir adalah kita harus membantu sesama, membantu orang lain yang kesusahan. Baik itu saudara kita, orang tua kita, teman kita, binatang, dan siapapun. Ya. Nah, itulah pelajaran kita hari ini. Dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi pelajaran PAI kita di pekan berikutnya, di hari Jumat berikutnya. Ya, kepada Ananda semuanya, mari sama-sama kita praktekkan pelajaran yang sudah kita pelajari, yaitu kasih sayang. Ya, oke, cukup sekian dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.